Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami dari semua yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah kiranya tinggal atas kami, mengajari kami, berikan kuasa kepada kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, tolong juga berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit. Tuhan Yesus, berkatilah juga, lindungi dan berikanlah apa yang dibutuhkan semua keluarga ataupun siapapun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit pada saat ini. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang hidup dalam pergumulan, yang sedang menghadapi masalah-masalah kehidupan, berkati mereka Tuhan Yesus, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Terlebih Roh Kudus Tuhan, utuslah untuk tinggal atas mereka, mengajari mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka, agar mereka benar-benar percaya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam permasalahan-permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini juga, tolong Tuhan Yesus, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka. Lindungi mereka Tuhan Yesus, mampukan mereka, ajari mereka bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani, mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 59. Roti hidup. Di mana ketika orang-orang mencari Yesus dan mereka telah menemukannya, bahwasanya Yesus ada di Kapernaum, di sebuah rumah ibadat, sedang mengajar di sana. Dan banyak orang berkata kepada Yesus, apakah kira-kira yang akan mereka lakukan atau kerjakan yang dikehendaki oleh Tuhan? Yesus berkata kepada mereka, mereka harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Yaitu, apakah kehendaknya? Yang pertama, orang harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang Yesus kehendaki. Bahkan orang-orang Yahudi tersebut berkata, bagaimanakah kami percaya apakah engkau bisa dapat memberikan tanda-tanda kepada kami, katanya. Di mana Yesus juga berkata, Yesus adalah roti hidup. Dan orang-orang Yahudi tersebut berkata, apakah seperti nenek moyang mereka, Tuhan memberi mereka
makan manna di padang gurun. Tapi Yesus berkata, benar, yang memberikan manna itu adalah Tuhan. Dan sekarang semua nenek moyangmu telah mati, kata Yesus. Tetapi saya adalah roti hidup. Nah, roti hidup maksudnya adalah di mana Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi hidup selama-lamanya bagi orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah roti hidup. Artinya Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia yang ada di dunia ini, yaitu mereka yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal tersebut. Di mana Tuhan Yesus juga berkata, orang harus memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Artinya, setiap umat manusia yang ada di dunia ini harus percaya tubuh Tuhan Yesus yang dia korbankan dan darahnya di kayu salib. Semua orang harus percaya bahwasanya tubuh darah Yesus yang dikorbankan itu adalah sebagai bukti kasihnya kepada semua umat manusia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Jadi orang harus percaya dan terima Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya, darahnya di kayu salib adalah untuk menebus dosa semua umat manusia. Jadi makanya Tuhan Yesus, orang harus memakan tubuhnya, maksudnya adalah orang harus percaya Tuhan Yesus yang mengorbankan tubuhnya. Orang harus meminum darahnya, artinya Tuhan Yesus yang telah mengorbankan darahnya di kayu salib harus percaya. Maka orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus pengorbanannya di kayu salib, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah roti hidup. Karena Tuhan Yesus adalah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia yang menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kasih-Mu kepada kami umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus adalah roti hidup bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus lah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini. Makanya adalah Tuhan Yesus adalah roti hidup. Sedangkan orang yang hanya memakan manna yang turun dari surga itu, mereka adalah mati. Manna itu adalah bukan untuk kehidupan yang kekal, tetapi roti hidup yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang mengorbankan tubuh Tuhan Yesus, darah Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajar kami senantiasa hidup benar di depan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang dan menjauhkan semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.